False. False. Make up lebih lama. Ya. False. False. True dan false tengah-tengah. True. True. Kalau cewek kan lagi menggebu-gebu banget gitu, nah dia biasa suka bilang ya doa dulu aja gitu, biar jalan keluarnya lebih oke lah gitu. Oke, pasangan pada hari ini adalah pasangan Pak Sutri. Sudah menikah kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun dan hari ini akan sedikit ngobrol-ngobrol bareng young people. Oke, pertanyaan pertama adalah true or false? Masalah besar tiap bulan ada aja. False. Besar kecil kan relatif ya gitu, tapi kalau dari saya pribadi sih usahain semua masalah tuh anggapnya kecil gitu. Kalaupun dari salah satu dari kita menganggap itu besar, biasanya lebih diingetin lagi sih bahwa udah pernah lo ngelakuin, udah pernah ngejalanin yang dulu tuh kayak jauh lebih besar daripada yang sekarang gitu. Oke, pertanyaan kedua, true or false? Capek banget kasih tahu satu sama lain untuk lebih tenang menghadapi masalah. False. Biasanya sih kita mencari waktu ya untuk saling komunikasiin kalau misalkan ada masalah, baik masalah kecil ataupun masalah besar. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, true or false? Masalah nggak habis-habis dari awal nikah dan masalahnya itu aja. False. Ya enggak sih, kayaknya kalau masalah dari awal-awal nikah sampai sekarang tuh masalahnya kayak udah semakin kompleks dibandingin dulu awal-awal gitu ya. Cuma kan kalau dulu awal-awal nikah kan berasanya kayaknya hal kecil aja tuh jadi besar gitu. Kayak ya sekedar taruh handuk di ranjang aja tuh kayak jadi masalah gitu. Atau sekedar disuruh siap-siap gitu kan, ini masih tidur padahal udah dikasih tahu harus pergi jam berapa gitu. Tapi itu ya dulu kayak masalah kecil yang jadi besar gitu. Sekarang kayaknya udah maklumin, udah makin, ya kan orang semakin lama semakin dewasa ya gitu. Jadi ya makin belajar satu sama lain, makin ngerti bahwa ya udah gitu, kalau pergi udah harus tahu nih, udah harus tipe suami kayak gini, harus banguninnya jauh lebih pagi, Make up lebih lama. ya jadi udah saling mengerti lah satu sama lain. Semakin bertambahnya usia pernikahan kan semakin harus lebih dewasa lagi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pasangan saya kalau ambil keputusan suka emosional. False. False. Ya emosional enggak ya, biasanya setiap ada masalah atau ujian tentunya dikomunikasiin dulu gitu satu sama lain baru ngambil keputusan. Cuma kadang-kadang sih kalau ya ada nada-nada agak sedikit lebih tinggi gitu ya, kadang kita juga suka kayak ya udah deh kita calm dulu, tenang dulu sampai nanti masalahnya sampai kita udah lebih tenang baru kita komunikasiin sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pasangan saya marah-marah kalau banyak masalah. False. False. Gak sih ya, kita lebih banyak diem kalau ada masalah itu, kita lebih banyaknya diem gitu, diem dulu, tenang dulu gitu, baru nanti kita mulai cari masalah itu di mana sih gitu, terus jalan keluarnya harus gimana. Kalau nggak ketemu juga akhirnya jalan keluarnya ya kita lebih calm down sih, lebih tenang dulu aja gitu. Tapi mungkin kalau awal pernikahan ya sih gebu-gebu banget gitu, kayak semakin kesini sih enggak sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut pasangan saya, masalah kecil bisa jadi besar. False. Besar kecilnya balik lagi, besar kecilnya itu relatif. Biasanya kita menyelesaikan itu dari masalah yang kecil, jadi sehingga nggak nyampe sampai masalah yang lebih besar gitu. Pasangan saya susah memaafkan orang yang bersalah kepada pasangan saya. False. False. True dan false tengah-tengah. Maksudnya gimana itu? Ya nggak mudah banget sih, tapi ya setidaknya take time lah, pasti ada waktu gitu. Kadang kita juga komunikasiin kayak misal kalau sayanya lagi yang lebih
gimana gitu, dia suka ingetin bahwa ya kan begini loh, kan begitu loh gitu. Jadi sama sih kita kebalikan, tapi nggak yang mendendam banget sampai gimana banget, enggak, tapi nggak butuh waktu. Iya butuh waktu, take time banget sih gitu. Pasangan saya susah banget disuruh tanya Tuhan tiap kali cari way out atas terjadinya suatu masalah. Sih. Seringkali ya masalah ya ujung-ujungnya saat kita udah mentok, pastinya bukan mentok doang gitu. Kita tetap harus sertakan Tuhan dalam setiap permasalahan atau ujian gitu. Iya. Biasanya sih tiap malam sih kalau lagi di mes, tiap malam kita pasti ada mesbah doa gitu. Kita selalu pasti ingetin bahwa lagi ada problem ini harus dibawa doa loh gitu. Itu tiap malam sih kita pasti ngomongin gitu kalau kita ada pergumulan apa gitu di tempat kerja atau di mana aja gitu. Oke. Pasangan saya ajak saya tanya Tuhan ketika mencari jalan keluar atas suatu masalah. Yang ngajak biasanya siapa duluan nih? Yang ngajak Inisiatif kita, iya, kami berdua. kadang sih kalau misalnya lagi dianya tiba-tiba udah tahu nih lagi ada masalah gitu, terus biasanya dia tuh kalau lagi ada masalah banyaknya diem terus kayak muka stres banget gitu, terus nanti abis itu baru bisa dibilang kayak doa dulu aja, tenang dulu aja gitu. Begitu pula kebalikan kalau cewek kan lagi menggebu-gebu banget gitu, nah dia biasanya suka bilang ya doa dulu aja gitu biar jalan keluarnya lebih oke lah gitu. Oke, terima kasih. Oke, mari young people kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau mengumpulkan setiap daripada kami di sini Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Kami sempurna, kami utuh dan tak berkekurangan satu apapun karena kami tahu Kau yang menjadikan kami utuh ya Tuhan. Biarlah kami hidup semakin erat dan melekat dengan Engkau ya Bapa, dan biarlah segala apa yang kami lakukan kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Oke, sudah selesai ya kita mendengar kesaksian-kesaksian dari sahabat-sahabat young people yang tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng. Sekarang saatnya kita sedikit merenungkan firman Tuhan. Yuk mari kita baca di 1 Tawarikh 15 ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Tadi kita sempat lihat Brother Frankie dan juga Sister Michelle, dia cerita tentang bagaimana pengalaman pernikahannya selama 8 tahun. Dan mungkin di awal-awal mereka berantem, mungkin di awal-awal mereka cekcok satu sama lain, as simple as taruh handuk basah di atas tempat tidur, dan juga mungkin ngoroknya terlalu kencang, atau mungkin ada yang gak mau berhenti merokok dan lain sebagainya. Dan mungkin juga mereka pada awal pernikahan mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu dengan cara-cara yang instan, cara-cara yang asal cepet kelihatannya baik-baik aja. Mungkin karena mereka masih tinggal di rumah orang tua, jadinya yang penting gak bikin gaduh, gak bikin berisik, jadi ya semua terlihat baik-baik saja. Nah, balik lagi ke cerita yang 1 Tawarikh 15 ayat 13, kita lihat bahwa sepercik saja keputusan yang kita ambil gak pakai nanya Tuhan, sepercik aja masalah kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan sedih banget. Tuhan udah selamatin kita, Tuhan udah pilih kita, Tuhan sudah layakkan kita yang paling kotor, Tuhan sudah bersihkan. Tapi kita memilih untuk berpegang dengan cara-cara kita saja, berpegang dengan pendapat-pendapat kita aja, berpegang dengan mau-maunya kita aja, dan pintar-pintarnya kita aja, emosi-emosinya kita aja. Tuhan sedih banget dengan kondisi seperti itu. Tuhan mau dia dilibatkan atas setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Misalnya, yang people ada yang terlibat dengan suatu masalah, entah masalah seperti cekcok dengan ojol, atau cekcok ketika kamu lagi jalan kemudian kamu diserempet. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memberikan damai sejahtera atau kamu memberikan kutuk atas hal tersebut? Oke. Tanpa kita sadari, setiap hari
kita bertemu dengan masalah. Tanpa kita sadari, kita suka menganggap bahwa oh ya, masalah itu hanya masalah yang besar-besar aja. Padahal setiap masalah, besar ataupun kecil, adalah kecil di mata Tuhan. Amin. Baru pertama kali dengar atau gimana nih? Tapi kak, gue pernah dikejar-kejar debt collector. Itu masalah besar banget. Gue pernah sampai dikasih parang, gue pernah sampai dikasih celurit. Itu besar dan menakutkan banget. Yes, di mata manusia, di alam fisik itu seakan-akan itu besar. Tapi semua masalah itu kecil karena apa? Karena kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita maha besar. Saking besarnya masalah-masalah yang seharusnya besar itu jadi kecil. Dan oleh karena itu Tuhan pengen kita cepat-cepat naik level. Tuhan pengen kita cepat-cepat naik kelas. Dan oleh karena itu Tuhan memperkenankan daripada kita ketemu masalah setiap harinya. Bangun tidur ketemu masalah. Oke, sarapan ketemu masalah. Rebutan kamar mandi sama adik atau kakak kamu itu juga masalah. Rebutan ojol sama pemesan-pemesan lain itu bisa jadi masalah. Setiap hari kita ketemu masalah. Oke? Nah, menyelesaikan masalah selalu punya opsi. Ada dua cara penyelesaian masalah. Pertama, selesaikan sendiri. Yang kedua, libatkan Tuhan. Dan kalau kita selesaikan sendiri, ada loh ciri-cirinya. Pertama, ciri-cirinya adalah emosional, meletup-letup, meledak-ledak. Wow, pasti banget ya, sering itu terjadi. Kesel-keselan, ya. Yang kedua, nyesetin. Nyesetin itu artinya apa? Akhirnya kita desperate atau kita stres ya, karena kita tersesat. Karena jalannya tuh ujungnya tuh pasti kalau dengan cara kita sendiri adalah jalannya tuh buntu. Oke? Jalannya buntu, gak ada way out sama sekali. Yang ada hanyalah pintar sotoy-sotoynya kita doang. Dan akhirnya kita berputar di jalan yang sama. Dan yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri masalah yang kamu kerjakan sendiri dan selesaikan sendiri adalah mutar-mutar. Muter-muter maksudnya apa? Ujian hari ini, ujian emosi. Besoknya ujian emosi lagi. Ujian hari ini adalah ujian kesel-keselan sama orang tua. Karena kita nyelesain dengan kekuatan kita sendiri, besok akan terjadi ujian yang sama. Sampai kapan kak? Sampai young people bisa memenangkan ujian tersebut. Maka akan ada ujian yang lebih besar lagi. Dan karena young people lebih kuat, maka ujian itu akan terselesaikan. Oke? Itu adalah ciri-ciri bahwa masalah tersebut adalah young people yang selesai, bukan Tuhan. Oke, jenis penjelasan yang kedua adalah yang selesai adalah Tuhan. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah caranya mengagetkan. Wow, kaget banget caranya. Kenapa? Karena Allah kita ajaib. Cara berpikir Allah dalam menyelesaikan masalah kita itu di luar apa yang kita bisa bayangkan. Out of the box banget. Jadi bikin kita kaget. Oke? Cara-caranya luar biasa. Yang kedua adalah melihatnya harus dengan kacamata iman. Jadi misalnya gini, saya misalnya tangannya sakit. Saya lihat dengan kacamata fisik dari hasil ronsen saya, ada penumpukan kalsium yang tidak bisa diangkat dengan cara tanpa operasi. Tapi kacamata iman saya mengatakan bahwa tangan saya sehat. Saya mau menyelesaikan masalah ini dengan caranya Tuhan. Karena itu saya akan memilih untuk setidak-tidaknya saya ingin memperkatakan iman, saya sehat. Saya punya reason untuk tangan saya sakit, saya nggak bisa angkat, no. Tapi saya punya reason lebih lagi karena kasih yang dahsyat dan luar biasa buat tangan saya sehat. Karena saya melihat dengan kacamata iman. Saya tidak beroperasi di mata fisik saya, tapi saya beroperasi di mata roh. Ayo, kita gunakan mata roh kita gunakan mata iman kita pertajam lagi anggota-anggota tubuh roh kita. Kenapa? Karena kalau kita cuma gemukin mata jasmani kita entertain telinga kita yang suka dengerin gosip, instead of dengerin apa yang Tuhan mau dan Roh Kudus bekerja melalui hati kita, yang ada kita failed, kita gagal, dan akhirnya kita berputar seperti cara yang tadi pertama, muter dengan ujian yang sama lagi dan sama lagi. Oke? Lalu ada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau 9 ciri buah roh itu nggak ada, otomatis yang kamu lagi selesaikan itu nggak tanya Tuhan. Oke? Ingat ya, kalau kamu selesaikan dengan caranya Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang tidak bisa didebatin, yang nggak bisa diganggu.
ada kesabaran yang unlimited, ada kemurahan yang overflow, ada kebaikan yang selalu stabil setiap harinya. Oke? Apa saudara rindu merasakan ciri-ciri buah roh dalam diri saudara? Apakah saudara rindu agar ciri-ciri buah roh itu relevan dalam kehidupan saudara, terimpartasi? Ayo, mari kita hidup semakin rekat di dalam Tuhan, semakin mantap, semakin tune in dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah Bapa siap dengan tangan yang terbuka untuk mengatakan kepada young people, datanglah padaku, kamu yang letih lesu berbeban berat, kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kamu yang mencari wajahku, aku ada di sini untuk menemuimu. Dia Allah yang selalu setia. Tapi kalau aku tuh orangnya, aku tuh begini, aku tuh begitu. You have 100,000 reason untuk lari dari Tuhan, tapi you just have one reason. Kenapa kamu harus datang dengan Tuhan? Karena Dia kasihnya unlimited, kasihnya unconditional, kasihnya dalam, sedalam samudra, seluas samudra, dan tinggi, setinggi-tingginya lagi. Lihat bagaimana Daud menyanyi dalam mazmurnya. Lihat bagaimana Daud memuji Tuhan. Seperti itulah Allah Bapa. Itulah kenapa Daud menjadi orang yang sangat berkenan di mata Tuhan, dan kenapa Tuhan memperhitungkan apa yang Daud kerjakan turun-temurun. Oke, mari kita menutup hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami yakin Tuhan, Kau Allah yang sangat kangen banget sama kami. Kami ingin lebih lagi datang dalam hadirat-Mu. Kami ingin rindu dan kami sangat rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mencoba untuk belajar menanyakan kepada Engkau apa yang harus saya selesaikan, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Saya nggak sanggup Tuhan, tapi saya tahu kami sanggup jika kami mengandalkan dan hidup dalam Engkau. Saya tahu saya nggak mampu Tuhan, tapi Kau yang mampukan saya. Terima kasih Tuhan, biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.